Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Pak TD, pengajar pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai pengamanan data pada aplikasi web. Jadi yang kita bahas ini nanti adalah sambungan dari yang sebelumnya. Jadi saya harapkan anak-anak memahami materi kita yang sebelumnya. Karena apa? Karena sangat berkaitan pada pembahasan kita kali ini. Oke? Sebelum kita memasuki pembahasan kita atau materi kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kompetensi dasar dan indikatornya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu mengevaluasi pengamanan data pada aplikasi web, kemudian merevisi pengamanan data pada aplikasi web, dan sedangkan indikatornya menerapkan prosedur sistem keamanan akses basis data dalam aplikasi web. Dan yang kedua menentukan jenis sistem pengamanan akses data dalam aplikasi web. Nah, konsep sistem pengamanan akses data pada jaringan atau network security. Jadi keamanan jaringan ini adalah aktivitas mencegah dan melindungi data dan informasi dalam sistem jaringan yang biasanya ada dalam sebuah perusahaan atau korporasi dari gangguan yang tidak sah atau bukan bagian dari pengakses info atau data yang sah. Jadi pengamanan jaringan sangat penting ya, apalagi dalam mengamankan sebuah data di komputer kita. Tentu kita tidak ingin data-data atau informasi-informasi penting dalam komputer kita itu menjadi rusak ataupun hilang gara-gara pengamanan atau backup data kita itu tidak kita atasin atau tidak kita lakukan. Kemudian firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau sebuah hubungan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Jadi firewall ini sangat penting dalam mengamankan suatu jaringan karena dia sebagai pembatas antara jaringan komputer kita dengan jaringan komputer orang lain. Jadi orang lain itu tidak bisa mengakses jaringan atau komputer kita dengan adanya firewall ini. Nah, ini adalah konsep dari firewall. Di sini adalah jaringan privat dan di sini adalah jaringan publik. Nah, komunikasi yang diizinkan oleh firewall itu tidak diizinkan karena dia bersifat privasi. Karena dalam firewall itu sudah dia disetting sedemikian rupa sehingga akses-aksesnya itu yang dari luar tidak boleh memasuki atau membaca baik pun mengakses data dalam komputer user tersebut. Berbeda dengan jaringan publik. Jadi jaringan publik ini adalah jaringan yang user-user yang menggunakan jaringan komputer yang semuanya user dapat mengaksesnya terkecuali jaringan privat. Kemudian ini adalah aspek-aspek yang terkait keamanan jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality.
Aspek ini berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem informasi dan suatu komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca atau diakses oleh pihak yang telah diberikan wewenang secara legal. Nah, jadi masuk dari kerahasiaan ini adalah ketika sebuah server perusahaan itu yang dapat mengaksesnya hanya beberapa. Jadi tidak semua karyawan, baik pun pemimpin dalam perusahaan itu dapat mengakses si server. Hanya beberapa yang diberikan hak aksesnya secara legal. Itulah yang dinamakan kerahasiaan. Karena dalam server itu pasti banyak data-data penting sebuah perusahaan. Kemudian integritas. Integritas berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data ataupun informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang telah diberi hak akses. Jadi contohnya, ini ada nih sebuah server. Nah, di mana server ini adalah banyak data-data atau informasi-informasi perusahaan. Nah, dalam pengaksesan, dalam hak pengaksesan, ada beberapa user yang hanya diberikan hak akses membaca, namun tidak diberikan akses mengubah atau mengedit, apalagi menghapus. Jadi biasanya hak akses menghapus, edit, kemudian membaca ini hanya diberikan aksesnya itu sepenuhnya kepada seorang atau pemimpin perusahaan tersebut maupun si sebuah IT dari perusahaan tersebut. Kemudian ketersediaan atau availability. Berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat dibutuhkan, yang hal ini suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi-informasi yang terdapat pada sistem komputer dapat diakses oleh pihak yang berhak. Kemudian autentikasi. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli. Orang yang mengakses dan memberikan informasi adalah orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah server yang asli. Contohnya, autentikasi ini yaitu sebuah sistem absensi secara online. Nah, bagaimana sebuah sistem dapat mengetahui si user yang login kepada sistem itu bahwa yang login itu adalah benar-benar yang memiliki akun tersebut. Tentunya si sistem memiliki sebuah proses dalam mengecek apakah yang login tersebut apakah benar-benar user yang memiliki akun tersebut, atau bisa jadi orang-orang yang di luar hak akses tersebut yang melakukan loginnya. Maka diperlukan yang namanya autentikasi. Kemudian akses kontrol. Jadi aspek kontrol ini merupakan fitur keamanan yang mengontrol bagaimana user berkomunikasi dengan sistem. Jadi akses kontrol melindungi sistem dari akses yang tidak berhak dan umumnya menentukan tingkat otorisasi. Atau otorisasi ini yaitu hak akses. Hak akses seorang user terhadap sebuah sistem. Setelah prosedur autentikasi berhasil dilengkapi. Nah, ancaman keamanan sistem komputer itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dan yang ini yang kita bahas dulu, faktor eksternal.
faktor eksternal itu kehilangan data dapat kita alamin, penyebabnya bencana atau kesalahan perangkat lunak dan perangkat keras atau human error. Jadi kehilangan data dalam sebuah perusahaan itu banyak penyebabnya. Salah satunya itu adalah bencana atau gempa bumi. Bisa jadi gempa bumi ini menyebabkan rusaknya sebuah server dalam perusahaan tersebut, atau jatuh sehingga mengalami error atau rusak. Dan yang kedua adalah penyusup. Jadi penyusup ini membaca maupun mengubah susunan sistem data komputer yang tidak memiliki hak akses dalam sebuah sistem itu. Kemudian interupsi, di mana sumber daya sistem komputer dihancurkan sehingga menjadi tak berguna. Misalnya penghancuran hard disk atau pemotongan kabel UTP. Jadi kabel UTP ini adalah kabel jaringan penghubungnya. Intersepsi, orang yang diotorisasi atau orang yang diberikan akses ke suatu sistem dapat masuk atau dapat mengakses ke sumber daya sistem. Jadi intersepsi ini adalah orang-orang yang dapat melakukan penyalinan file atau pencurian data. Kemudian modifikasi, orang yang tidak diberikan hak akses tidak hanya dapat mengakses tapi juga mengubah bahkan merusak sumber daya tersebut. Kemudian fabrikasi, orang yang tidak diberikan hak akses, dia menyisipkan objek palsu atau file-file palsu yang di mana file tersebut mengandung virus. Kemudian dia memasukkannya ke dalam komputer atau suatu sistem sehingga sistem atau komputer tersebut menjadi rusak. Ini adalah ancaman keamanan dari faktor internal, yaitu virus. Jadi virus ini ada banyak macamnya. Virus horse, kemudian virus trojan, kemudian banyak lagi macamnya. Jadi virus ini suatu program yang dapat berkembang biak dengan menggandakan dirinya. Jadi akibat dari virus ini dapat menampilkan suatu pesan tertentu atau merusak file dalam suatu sistem atau komputer kita, atau mencuri data kita hingga mengendalikan komputer pengguna. Kemudian ancaman DOS, Denial of Service. Ini merupakan salah satu ancaman keamanan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan jadi macet, atau serangan yang membuat jaringan Anda tidak bisa diakses dan membuat sistem Anda tidak bisa merespon terhadap trafik atau permintaan layanan terhadap objek dan resource jaringan. Pada umumnya ini para penyerang menggunakan DOS ini, itu dia menggunakan sebuah software. Jadi software itu dia menggandakan atau dapat membuat banyak DNS. Sebuah bot yang menghasilkan DNS resolver. Kemudian DNS ini mengakses sebuah website atau menyerang sebuah website. Sehingga website tersebut menjadi down. Jika website itu diakses banyak user, dia akan mengalami macet layanan. Itulah yang digunakan para penyerang DOS. Jadi dia menggunakan DNS, bahkan 1000 DNS atau lebih dari 10.000 DNS untuk menyerang sebuah website atau sistem. Bagaimana membuat sistem tersebut menjadi down. Kemudian spoofing. Spoofing ini kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada kepala pemalsuan atau penyisipan informasi palsu atau menyesatkan dalam email atau net news header. Nah, kemungkinan teman-teman pernah mendapat email
seolah-olah alamat email itu asli, padahal tidak. Dia mengirimkan email, dapat hadiah dan sebagainya macamnya. Kemudian dia mengirim link. Ketika kita tertarik dengan hadiah yang dikirimnya melalui email itu, kita klik linknya, maka kita data-data kita dapat diakses setelah kita mengklik linknya tersebut. Link itulah yang dinamakan dengan spoofing. Kemudian spamming. Jadi spamming ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi email yang paling umum dan paling sering dijumpai pengguna fasilitas email, spam. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan sebuah kontak masuk ya di email, dapat hadiah ini, kemudian hadiah itu dari berbagai macam kontak masuk atau dari berbagai macam email gitu. Salah satu contohnya yaitu SMS. Kita dikirimin SMS hadiah bla 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 bla, kemudian dikirimin dapat mobil dan sebagainya. Itulah yang dinamakan spamming. Nah, ini adalah beberapa tips keamanan sebuah sistem. Yang pertama yang Anda lakukan itu harus menggunakan software antivirus. Jadi banyak software antivirus seperti Avast, Avira, kemudian Smartaf yang lokal, dan lain-lainnya. Kemudian memblok file yang sering mengandung virus, atau bisa juga menghapusnya gitu. Kemudian memblok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Dan yang keempat yaitu menggunakan firewall seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk koneksi ke internet. Jadi firewall ini adalah untuk membatasi hak akses jaringan. Kemudian melakukan auto update dengan software patch. Dan yang terakhir adalah melakukan backup data secara reguler. Nah, jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tanyakan langsung melalui platform WA atau dari grup web learning kita. Nanti di situ Anda bisa menanyakan atau ada materi yang tidak Anda pahamin. Nah, silakan bertanya di situ. Oke, cukup sekian pembahasan atau materi kita mengenai pengamanan jaringan maupun pengamanan data dalam aplikasi web. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nanti saya akan memberikan tugas. Jadi saya harapkan tugas tersebut dikerjakan semaksimal mungkin dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dan aturan-aturan pemerintah mengenai kesehatan ini. Oke, sekian dan terima kasih.